Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. UFC 311 semakin dekat, dan duel antara Arman Tsarukyan melawan Islam Makhachev menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh penggemar mixed martial art di seluruh dunia. Pertarungan mereka dijadwalkan pada 18 Januari mendatang. Ada taruhan yang bukan hanya sabuk juara kelas ringan, tapi juga gengsi besar dari sejarah rivalitas mereka. Buat kalian yang mengikuti perjalanan kedua petarung ini, pasti tahu kalau mereka pernah saling berhadapan di tahun 2018. Duel pertama mereka berlangsung sengit selama 3 ronde penuh, dengan Islam Makhachev keluar sebagai pemenang lewat keputusan mutlak dari para juri. Namun, banyak yang bilang pertarungan ini menjadi titik awal karir gemilang bagi Arman Tsarukyan di dunia mixed martial art. Kini setelah hampir 6 tahun berlalu, Arman Tsarukyan kembali menantang Makhachev untuk membalas kekalahan tersebut, sekaligus merebut gelar juara dunia. Tapi kali ini kondisinya berbeda. Arman Tsarukyan terlihat semakin serius dan fokus mempersiapkan diri. Ia bahkan menggandeng nama besar seperti Adriano Martin dalam sesi latihannya. Nah, buat yang belum kenal, Adriano Martin adalah satu-satunya petarung yang pernah mengalahkan Islam Makhachev, tepatnya pada tahun 2015 yang lalu. Ia mencatatkan kemenangan KO yang hingga kini masih menjadi momen bersejarah di dunia mixed martial art. Langkah Arman Tsarukyan ini jelas menunjukkan bahwa ia tidak main-main dan siap tampil habis-habisan di oktagon nanti. Di sisi lain, Islam Makhachev juga tidak bisa dianggap remeh. Sebagai juara bertahan di kelas ringan, ia memiliki pengalaman dan teknik yang luar biasa. Apalagi, ia merupakan murid langsung dari legenda UFC, Khabib Nurmagomedov. Tentu saja, tekanan ada di pundak Islam Makhachev untuk mempertahankan sabuk juaranya, sekaligus membuktikan bahwa ia masih tak terkalahkan di divisi ini. UFC 311 ini juga jadi malam yang sibuk bagi Khabib dan timnya. Bukan hanya Islam Makhachev, tapi ada 2 murid Khabib lainnya yang juga akan bertanding. Yang pertama adalah Umar Nurmagomedov, sepupunya, yang akan menantang Raja kelas bantam Merab untuk perebutan gelar. Pertarungan ini juga menjadi sorotan besar, mengingat Umar tak terkalahkan dalam karirnya sejauh ini. Selain itu, ada Tagir Ulanbekov, salah satu talenta lain dari tim Khabib, yang juga akan berlaga. Meski tidak memperebutkan gelar, kehadiran Tagir menunjukkan bahwa tim Khabib mendominasi di UFC 311. Ini benar-benar malam yang penting bagi seluruh tim mereka. Dengan semua pertandingan besar yang sudah dijadwalkan, UFC 311 jelas menjadi salah satu acara paling ditunggu-tunggu di awal tahun. Apakah Islam Makhachev bisa mempertahankan dominasinya sebagai juara di kelas ringan, atau justru Arman Tsarukyan akan mencatat sejarah baru? Apakah Umar Nurmagomedov berhasil meraih sabuk kelas bantam? Dan bagaimana performa Tagir Ulanbekov nanti? Semua pertanyaan itu akan terjawab pada malam besar nanti. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan pertarungan seru ini. Siapkan semuanya. Joaquin Buckley kembali mencuri perhatian dunia mixed martial art dengan kemenangan sensasionalnya atas Colby Covington di UFC ESPN 63. Pertarungan ini penuh drama dari awal hingga akhir. Covington, yang merupakan mantan penantang gelar, memulai laga dengan semangat yang tinggi. Tetapi malangnya, ia mengalami luka parah di alis kanannya sejak ronde pertama. Buckley yang tampil agresif terus menyerang, membuat luka Covington semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dokter sempat memberikan peringatan di antara ronde kedua dan ketiga. Bahkan jika luka itu makin parah, ia akan menghentikan pertarungan. Dan benar saja, pada ronde ketiga dengan hanya 18 detik waktu tersisa, wasit pun meminta jeda untuk memeriksa ulang kondisi Colby Covington. Kemudian dokter pun memutuskan bahwa luka tersebut terlalu serius, sehingga pertandingan pun dihentikan. Joaquin Buckley dinyatakan menang melalui TKO, kemenangan terbesar dalam karirnya sejauh ini. Namun, kemenangan ini bukan hanya soal luka Colby Covington. Buckley telah menunjukkan performa yang luar biasa selama hampir 15 menit pertarungan. Covington memang mencoba mendominasi dengan beberapa takedown, tetapi Buckley berhasil bertahan dan justru mendaratkan pukulan-pukulan efektif yang membuatnya unggul dalam pertarungan ini. Bahkan saat Covington berhasil menjatuhkannya di awal ronde ketiga, Buckley tetap tenang dan dengan cepat kembali mengendalikan permainan. Kemenangan ini menjadi tonggak penting bagi karir Buckley. Dengan catatan 6 kemenangan beruntunnya,
ia semakin kokoh di jajaran atas divisi ini. Namun Buckley tidak ingin berhenti di sini guys. Dalam wawancara pasca pertarungan, ia meminta pendapat para penonton tentang siapa lawan berikutnya. Joaquin Buckley memberikan 3 pilihan besar. Kamaru Usman, mantan juara kelas welterweight, kemudian Leon Edwards, atau Belal Muhammad, petarung yang tangguh yang juga sedang naik daun. Polling ini memperlihatkan kepercayaan diri Buckley untuk menghadapi nama-nama besar di divisinya. Ia tidak hanya ingin memenangkan pertarungan, tetapi juga menciptakan sebuah momen yang akan dikenang oleh para penggemar UFC. Pertanyaannya sekarang, kemana karir Buckley akan melangkah? Apakah dia akan diberi kesempatan menghadapi salah satu dari 3 nama besar itu? Atau akankah dia harus melewati ujian lain terlebih dahulu sebelum benar-benar menantang para elit di divisi ini? Satu hal yang pasti, dengan performanya yang terus meningkat, Buckley adalah nama yang wajib diperhatikan di masa depan UFC. My fans gonna pick my opponent, alright? So I'm gonna give y'all 3 names, alright? The one that y'all make the most noise for, that's who I'm gonna pick for my next opponent, alright? So y'all ready? I can't hear you. No, y'all ready? That's what I'm talking about. First name right here, Leon Edwards. Alright. Second name, Kamaru Usman. And the last one, take the throne from Belal Muhammad. Which one is that? Let's go. UFC baru saja mengumumkan pertarungan besar yang pasti akan membuat para penggemar mixed martial art terkesan. Pasalnya Israel Adesanya, mantan juara di kelas menengah, akan kembali bertarung melawan bintang muda berbakat Nassourdine Imavov di UFC Arab Saudi, tepatnya pada 1 Februari 2025 mendatang. Israel Adesanya yang sempat kehilangan gelar setelah kalah mengejutkan dari Sean Strickland di UFC 293, kini punya kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa ia masih bisa berjuang untuk kembali ke puncak. Petarung asal Selandia Baru ini sebelumnya sudah mencatatkan banyak kemenangan besar saat melawan para top fighter seperti Alex Vieira dan Jared Cannonier. Dengan pengalaman dan skill yang dimilikinya, Israel Adesanya ingin menambah satu lagi kemenangan penting untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di kelas middleweight. Di sisi lain, Nassourdine Imavov bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh guys. Petarung asal Prancis yang sedang naik daun ini menunjukkan potensi yang luar biasa dan akan menjadi ujian besar bagi Israel Adesanya. Imavov yang dikenal dengan kemampuan striking yang tajam serta memiliki jangkauan yang panjang, punya segalanya untuk membuat pertandingan ini semakin menarik. Namun, yang lebih seru lagi ada satu lagi guys, pertarungan menarik di acara ini, yaitu Michael Page yang terkenal dengan gaya bertarung spektakulernya akan pindah ke kelas menengah untuk melawan bintang muda Sarah Magomedov. Ini akan jadi pertarungan yang sangat dinanti-nantikan karena keduanya memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa dan tak ragu untuk mengeluarkan segala kemampuan mereka di atas oktagon. Dan saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.